Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kak Iva Faiko. Di sini aku akan menceritakan tentang dongeng kisah Putri Duyung. Ya, teman-teman, langsung saja Kak Iva akan menceritakan tentang dongeng kisah Putri Duyung. Jadi, pada zaman dahulu kala terdapat istana yang sangat megah. Istana tersebut itu ada di dalam laut. Nah, istana tersebut itu ditempati oleh seorang raja dan seorang ratu. Namun, ratu tersebut ini telah meninggal dunia. Nah, raja ini memiliki 6 putri duyung yang sangat cantik. Nah, untuk itu keenam putrinya ini harus dirawat sama nenek mereka. Tapi tidak masalah, Putri Duyung tetap bahagia. Nah, jadi pada suatu ketika di istana tersebut akan dirayakan sebuah pesta yang sangat besar dan megah. Pesta apa? Pesta untuk merayakan ke-15 tahun usia dari putri sulung mereka. Jadi apabila putri sulung mereka ini telah menginjak umur ke-15 tahun, ataupun putri duyung yang lainnya ini telah menginjak umur 15 tahun, mereka itu dapat melihat dunia di atas permukaan laut. Dunia apa? Dunia darat. Dan mereka akan melihat sebuah pemandangan yang luar biasa indahnya. Pasti mereka sangat senang, bukan? Dan mereka akan menunggu momen di mana umur mereka itu menginjak usia 15 tahun. Duyung yang bungsu termenung sendirian. Dia sangat iri dengan kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya itu umurnya telah menginjak 15 tahun ke atas, dan mereka tuh sudah bisa melihat dunia luar di atas laut. Sangat happy, bukan teman-teman? Nah, namun putri duyung yang bungsu ini sangat iri, dan dia bertanya kepada kakak-kakaknya. Dia bilang, "Kak, kamu sangat beruntung ya, kamu sudah bisa melihat dunia luar di atas laut. Aku juga ingin deh, Kak, untuk bisa melihat dunia di atas laut." Nah, jadi dunia di atas laut itu sangat indah, teman-teman, bagaikan gemerlap seperti bintang-bintang. Nah, bukit-bukit pasir berkilauan di bawah sinar bulan, dan lampu-lampu sebanyak bintang di langit menyala terbenderang di mana-mana. Nah, pasti putri duyung bungsu ini tuh sangat ingin untuk melihat dunia luar. Kasihannya putri duyung bungsu, dia belum bisa melihat dunia luar karena umurnya belum 15 tahun. Nah, tapi tidak masalah. Putri duyung bungsu ini tetap bersabar, dan dia berharap semoga dia cepat untuk menginjak umur 15 tahun. Waktu terus berjalan, teman-teman, bagaikan air mengalir. Kini, putri duyung bungsu yang tadi termenung sudah dewasa dan ia sangat cantik. Nah, untuk itu putri duyung bungsu ini sudah bisa melihat dunia di atas laut yang sangat indah. Nah, kakaknya pun berkata kepada putri duyung, "Adikku, selamat ulang tahun. Sekarang kamu bisa melihat dunia di atas laut yang selama ini kamu impikan. Selamat bersenang-senang, adikku." Nah, begitu kata kakaknya kepada sang putri duyung yang bungsu ini. Nah, sang putri duyung berenang ke atas permukaan laut sambil terus memikirkan dunia baru itu. Dia mengamati pemandangan di sekitar lautan dan melihat langit malam yang gemerlapan dipenuhi bintang-bintang. Nah, putri duyung bungsu pun terheran-heran. Dia mengatakan, "Wow, indah sekali, persis seperti yang diceritakan oleh kakakku." Dia sangat senang, teman-teman, dia bisa melihat dunia luar di atas permukaan laut yang sangat indah. Kemudian, putri duyung melihat sebuah kapal laut besar yang mengapung di atas lautan. Nah, putri duyung pun mengatakan, itu pasti kapal laut yang diceritakan kakak-kakakku. Sangat luar biasa." Dia pun terpesona pada layar yang berkibar-kibar di udara dan musik yang berasal dari kapal laut itu. Tak lama kemudian, kembang api warna-warni pun menghiasi langit malam. Bagus kan? Nah, ternyata di dalam sebuah kapal tersebut itu bersorak-sorak
"Pangeran, selamat ulang tahun pangeran." Nah, kapal itu penuh dan ramai karena adanya perayaan ulang tahun pangeran. Putri Duyung itu melihat ke atas dan di sini ada pangeran. Kemudian Putri Duyung pun berkata, "Dunia di atas laut ini benar-benar indah." Putri Duyung sangat terpukau saat dia melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Lalu dia pun berangsur-angsur mendekati pria itu. Dia melihat seorang pangeran berdiri di atas geladak. Kata Putri Duyung, "Ah, betapa tampannya pangeran itu." Sang putri itu sangat terpesona, teman-teman. Nah, tapi kemudian ketika malam menjadi semakin gelap, tiba-tiba cuaca pun berubah menjadi liar. Cetar. Kemudian bersamaan dengan guntur yang dahsyat atau petir yang dahsyat, badai bertiup kencang. Anak buah kapal segera menaikkan layar, tapi layar itu langsung terkoyak. Tak lama, kapal itu pun tersapu ombak dan tenggelam. Nah, Putri Duyung sangat terkaget-kaget. Nah, dia berkata, "Oh, manusia tidak bisa hidup di bawah laut. Aku harus menyelamatkan pangeran." Jadi, Putri Duyung ini menyelamatkan pangeran yang tenggelam, teman-teman. Sang putri mencari pangeran di gelapnya lautan yang sangat gelap. Nah, ketika dia menemukan sang pangeran, dia sudah menemukan. Nah, dia segera memegangnya, lalu membawanya naik ke permukaan laut. Sama pangeran di pelukannya, dia mengapung semalaman dengan bantuan ombak. Nah, di pagi harinya, badai besar berhenti dan laut menjadi tenang kembali. Dia membawa pangeran ke tepi pantai, lalu meletakkannya di bawah hangatnya sinar matahari. Nah, "Pangeran, kumohon bangunlah pangeran." Nah, sang Putri Duyung membelai rambut pangeran dan mendoakannya dengan sangat tulus agar pangeran bisa hidup lagi. Tiba-tiba, jauh dari kejauhan, ada seorang wanita berjalan ke arah mereka. Sang Putri Duyung buru-buru langsung bersembunyi di balik karang terdekat. Nah, wanita ini pun datang dari gereja dekat di tepi pantai. Lalu wanita ini pun berteriak, "Oh, ada seseorang yang terkapar tak sadarkan diri." Nah, wanita ini pun terkejut dan berseru untuk memanggil bantuan. Dia memegangi pangeran lalu membantunya sendiri. Nah, dia membantunya berdiri, lalu pangeran terbangun dan membuka matanya. Pangeran pun salah sangka, teman-teman. Dia sangka wanita ini menyelamatkan pangeran. Lalu pangeran pun mengatakan, "Kau telah menyelamatkanku, terima kasih." Pangeran pun berterima kasih kepada dia karena pangeran mengira dia telah menyelamatkannya. Padahal yang menyelamatkannya siapa? Putri Duyung. Kemudian pangeran ini tuh tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya, dan ia langsung berjalan memasuki gereja diikuti oleh banyak orang. Nah, sang Putri Duyung ini sedih banget, teman-teman. Nah, sang Putri Duyung itu berkata dalam hati, "Tapi akulah yang menyelamatkanmu, pangeran, bukan wanita itu." Kata Putri Duyung pun begitu. Nah, karena sang Putri Duyung ini tidak bisa menghampiri pangeran dengan tubuh Putri Duyungnya, dia pun hanya bisa berteriak di dalam hatinya. Dia sangat kesal. Nah, sejak saat itu, Putri Duyung terus memikirkan pangeran dan pergi ke tempat dia terbaring sebelumnya setiap hari. Jadi Putri Duyung nggak bisa move on, teman-teman. Nah, tapi dia tidak bisa menemukan sang pangeran itu. Dia sangat sedih. Putri Duyung nggak bisa move on, dan sang Putri Duyung ini mulai jatuh sakit, teman-teman, karena khawatir kakak-kakak dari Putri Duyung ini tuh membawa Putri Duyung bungsu ini ke istana tempat pangeran itu tinggal. Kakaknya pun mengatakan,
Adikku sayang, itulah istana tempat pangeran tinggal. Nah, oh pangeranku. Setiap hari sang putri naik ke atas permukaan laut untuk melihat pangeran. Jadi dia tuh mulai jatuh cinta sama pangeran nih. Aku ingin menjadi manusia dan hidup di dunia atas laut. Sang putri ini ingin menjadi manusia, teman-teman. Dia itu ingin hidup di atas laut. Dia nggak mau tinggal di bawah laut. Nah, dia bertanya pada kakaknya dan neneknya yang mengenal dunia atas laut dengan sangat baik. Dia nanya pada neneknya, apakah pada akhirnya manusia juga meninggal dunia sama seperti kita, Nek? Kata Putri Duyung pun begitu. Dia pun menjawab, umur manusia itu lebih pendek daripada kita karena setelah meninggal mereka berubah menjadi jiwa abadi. Sedangkan kita bisa hidup sampai 300 tahun. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, Putri Duyung itu umurnya sangat panjang banget. Oh, inginnya aku memiliki jiwa dan menjadi manusia. Kata Putri Duyung itu seperti itu, teman-teman. Kata kakaknya, omong kosong, meskipun kamu bisa saja mendapatkan sebuah jiwa ketika kamu dengan tulus dicintai oleh seorang manusia. Malam itu, sang nenek mengadakan pesta dansa yang sangat meriah untuk menghibur sang putri. Semua nyanyian dan tarian para Putri Duyung sangatlah indah. Tapi di antara semua itu, Putri Duyung bungsulah yang memiliki suara yang terindah. Namun, sayang sekali teman-teman, Putri Duyung masih belum move on. Jadi ketika dia nyanyi sambil menari, dia tetap aja masih mikirin sang pangeran. Dia kasihan banget ya Putri Duyung. Dan Putri Duyung tiba-tiba atau diam-diam dia ingin menyelinap keluar istana. Untuk apa? Aku juga nggak tahu sih. Ayo kita lanjut. Nah, satu-satunya cara agar aku bisa menemui pangeran adalah dengan menjadi manusia. Itu yang dipikiran Putri Duyung bungsu. Ya, mungkin sang penyihir tahu bagaimana caranya. Nah, jadi dia berpikir untuk menemui penyihir di luar istana. Putri Duyung pergi ke dalam lautan yang sangat gelap. Rumah sang penyihir berada di bagian laut yang paling dalam dan paling gelap. Aku tidak peduli seberapa mengerikannya penyihir itu. Jika aku bisa bertemu dengan pangeran, aku tidak takut akan apapun. Itu yang ada di pikiran Putri Duyung bungsu. Dia sangat cinta kepada pangeran sampai dia ingin menjadi manusia, teman-teman. Keren bukan? Putri Duyung pun berjalan memasuki tengah-tengah rawa. Di sanalah rumah sang penyihir yang dibangun dengan tulang belulang itu berada. Ih, serem banget, horor. Nah, kata sang penyihir nih, jadi kamu ingin menjadi manusia? Tahukah kamu betapa menyakitkan rasanya? Kata sang penyihir kayak gitu, serem kan? Sang penyihir berbicara dengan suara yang mengerikan. Putri Duyung pun mengatakan, tidak apa-apa, sesakit apapun, aku bisa menanggungnya. Lalu sang penyihir, benarkah? Tapi kamu harus memberikan suaramu padaku sebagai gantinya. Apa kamu rela? Putri Duyung jawab, ya. Aku rela untuk memberikan suaraku padamu, jawab sang putri tanpa ragu. Karena dia ingin sangat menjadi manusia, teman-teman, dan dia ingin banget menemui sang pangeran. Namun suara dia harus direlakan untuk diberikan kepada penyihir ini. Padahal suara dia kan sangat indah. Dia aja berjanjinya sangat bagus. Sayang sekali, teman-teman. Namun penyihir itu mengatakan, jika kamu tidak berhasil menikah dengan sang pangeran, kamu akan berubah menjadi buih. Pergilah ke daratan dan minumlah obat ini. Itu kata penyihir. Nah, sang penyihir menyerahkan obat itu kepada Putri Duyung. Putri Duyung memegang obat itu dengan erat-erat dan pergi menuju istana tempat pangeran tinggal. Dia tuh nerobos aja, teman-teman, tanpa dia izin kepada neneknya dan kepada kakak-kakaknya. Nah, kemudian dia menelan obat itu di tangga istana. Dia sudah menelan obat itu. Rasanya sangat panas,
Kata Putri Duyung bungsu pun seperti itu. Nah, lalu Putri Duyung jatuh pingsan dengan rasa terbakar di sekujur tubuhnya. Kasihan banget teman-teman. Saat siang hari, Putri Duyung itu pun terbangun. Nah, lalu pangeran pun mendekatinya. So sweet. Nah, pangeran berkata, apakah sekarang kamu sudah merasa lebih baik? Pangeran berdiri tepat di hadapannya, tepat di hadapan Putri Duyung. Putri Duyung langsung, pangeranku. Putri Duyung merasa malu dan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, dia bisa melihat sepasang kaki cantik dan bukan ekornya yang bersiri. Pangeran pun berkata, Nona, siapakah kamu dan dari mana asalmu? Tetapi Putri Duyung tidak bisa mengungkapkan sepatah kata pun, karena dia telah memberikan suaranya kepada sang penyihir. Jadi dia nggak bisa ngomong, teman-teman. Nah, dia hanya bisa memandangi pangeran dengan tatapan yang sedih. Sayang sekali. Pangeran pun merasa kasihan kepada Putri Duyung karena dia tidak bisa berbicara. Kasihan, kamu tidak bisa berbicara, itu kata pangeran. Setiap kali melangkahkan kakinya, Putri Duyung merasakan sakit yang luar biasa, bagaikan berjalan di atas mata pisau. Tapi dia dengan sabar menahan rasa sakit itu. Pangeran pun merawat Putri Duyung dengan baik seperti adiknya sendiri. Aduh, sakit sekali. Dia tuh mengatakan seperti adiknya. Nah, dan mereka pun selalu bersama. Nah, ketika sebuah pesta dansa diadakan di sebuah istana, Putri Duyung menunjukkan isi hatinya kepada pangeran dengan tarian. Tarian dia kan sangat indah kan? Nah, semua orang pun terkagum-kagum melihat tariannya yang sangat indah bagaikan kupu-kupu. Putri Duyung sangat bahagia karena dia bisa bersama sang pangeran. Suatu hari, pangeran pergi berkunjung ke negeri tetangga atas perintah sang raja. Pangeran membawa Putri Duyung pergi bersamanya. Pangeran terkejut luar biasa ketika melihat putri negeri tetangga itu. Oh, kamu adalah wanita yang telah menyelamatkanku di pantai. Pangeran tuh berkata kayak gitu sama wanita ini, wanita yang tetangga di tetangga negeri istananya. Pangeran tanpa ragu melamar putri yang telah menyelamatkannya itu. Kemudian dia memperkenalkannya kepada Putri Duyung. Putri Duyung kan sangat kaget. Ya Allah, aku kasihan sih sama Putri Duyung karena yang sebenarnya menyelamatkannya itu adalah Putri Duyung, bukan wanita itu. Tapi Putri Duyung tetap diam dan dia tidak bisa apa-apa karena dia tidak bisa bicara. Pun berkata lagi, dia adalah putri negeri tetangga yang telah menyelamatkanku. Aku akan menikahinya. Putri Duyung menjadi sangat sedih dan berteriak dalam hati, akulah yang menyelamatkanmu pangeran, bukan dia. Tapi itu tidak membantu. Pada akhirnya, pangeran membuat pesta pernikahan yang sangat indah yang diadakan di atas kapal laut yang besar. Aduh, patah hati dah tuh Putri Duyung. Kemudian malam tiba dan semua orang tertidur nyenyak. Putri Duyung berdiri seorang diri di atas geladak kapal dan menangis sendirian. Ya Allah, kasihan banget. Tidak lama lagi, ketika fajar tiba, aku akan menghilang menjadi buih. Kasihan banget Putri Duyung kalau cintanya tidak terbalas, dia akan menjadi buih seperti apa yang dikatakan penyihir tadi. Kakak-kakaknya pun mendatanginya. Janganlah terlalu bersedih adikku sayang. Pada saat itu kakak-kakaknya muncul dari permukaan laut. Ambillah pisau ini, tusuklah pangeran dengan pisau ini, maka kamu akan hidup. Jadi syaratnya adalah dia harus menusuk pangeran, maka Putri Duyung bungsu ini akan hidup lagi dan dia tidak jadi menjadi buih. Rambut kakak-kakaknya yang sangat indah itu telah digunting dengan pendek. Nah, kakak-kakaknya pun mengatakan kepada putri, kami mendapatkan pisau ini dari sang penyihir dan membayarnya dengan rambut kami. Tusuklah dada pangeran sebelum matahari terbit. Kamu mengerti? Nah,
Setelah menyerahkan pisau itu kepada Putri Duyung bungsu, mereka segera menghilang ke dalam laut lagi. Nah, tangan Putri Duyung gemetaran ketika dia memegang pisau itu. Apa aku bisa hidup jika aku menusuk pangeran yang kucintai? Itulah yang dikatakan Putri Duyung, karena dia sangat mencintai sang pangeran. Setelah itu, Putri Duyung mencengkeram pisau itu dan menyelinap ke dalam kamar pangeran. Pangeran sedang tertidur bahagia sambil memeluk pengantin wanitanya. Putri Duyung mendekati ranjang itu dan mengangkat tinggi pisaunya. Tapi pada saat itu, air matanya tiba-tiba jatuh berjujuran. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menusuk pangeran yang aku cintai. Lalu Putri Duyung pun berlari keluar kamar dan tidak jadi untuk menusuk sang pangeran. Kemudian, sang putri seakan-akan pun memiliki sayap. Putri Duyung, kamu telah berubah menjadi peri angin. Peri angin bisa mendapatkan sebuah jiwa jika dia melakukan banyak kebajikan. Di atas kapal tempat Putri Duyung menghilang, pangeran dan pengantinnya pun mencari-cari sang putri dengan cemas. Putri Duyung membelai pangeran dan mencium dahi sang pengantin wanita itu tanpa ada yang menyadarinya. Berbahagialah pangeranku, itulah yang dikatakan oleh Putri Duyung. Putri Duyung pun terbang ke awan putih bersama peri angin yang lainnya. Teman, walaupun kisah Putri Duyung ini kisahnya yang sangat menyedihkan, namun akhirnya Putri Duyung pun bahagia karena dia bisa ke surga bersama peri-peri angin. Nah, hikmah yang kita bisa dapatkan adalah teruslah berbuat baik kepada seseorang yang kita cintai. Tapi jika cinta itu tidak berbalas, kita tidak boleh patah hati. Kita harus terus mencintainya dengan kebaikan. Karena kalau kita balas dengan kejahatan, kita pun juga akan rugi. Kita akan sakit hati melihat orang yang kita cintai itu terluka, dan kita pun akan masuk neraka mungkin. Untuk itu kita harus bersabar dan kita harus ikhlas menerima semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.